Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 3 April 2022 dengan judul Mari biarlah kita berperkara bersama. Sekali lagi, mari biarlah kita berperkara bersama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan dengarkan pekabaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini 3 April 2022 dengan judul Mari biarlah kita berperkara bersama. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa ayat kita hari ini. Inilah janji-janji itu, jelas dan pasti, kaya dan penuh. Tetapi semuanya memiliki persyaratan. Jika engkau memenuhi persyaratan, dapatkah engkau tidak mempercayai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya? Biarlah janji-janji yang diberkati ini, yang ditetapkan dalam kerangka iman, ditempatkan di ruang kenangan. Tidak satupun daripadanya akan gagal. Semua yang Tuhan telah katakan, Dia akan lakukan. Dia yang berjanji adalah setia. Tuhan akan menerima orang berdosa ketika dia bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, sehingga Tuhan dapat bekerja dengan usahanya untuk mencari kesempurnaan karakter. Janji-janji itu bukanlah ya dan tidak, tetapi jika manusia memenuhi persyaratan janji-janji itu ada di dalam Kristus, ya, dan di dalam Dia, amin, untuk kemuliaan Allah oleh kita. Seluruh tujuan Tuhan dalam memberikan anaknya karena dosa-dosa dunia adalah agar manusia diselamatkan, bukan dalam pelanggaran dan ketidakbenaran, tetapi dengan meninggalkan dosa, mencuci jubah karakternya, dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dia mengusulkan untuk menghapus dari manusia hal yang menghina, yang dia benci. Tetapi manusia harus bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan. Dosa harus dilepaskan, dibenci, dan kebenaran Kristus harus diterima dengan iman. Demikianlah yang ilahi akan bekerja sama dengan manusia. Kita harus berhati-hati agar kita tidak memberi tempat pada keraguan dan ketidakpercayaan. Dan dalam sikap kita yang putus asa, mengeluh kepada Tuhan, dan salah menggambarkan Dia kepada dunia, ini akan menempatkan diri kita pada sisi setan. Jadi saudara, marilah berperkara. Ayat kita hari ini, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Di sini saudara, Tuhan katakan marilah. Sama dengan ketika saya dan saudara, mungkin di antara kita ada sebuah masalah, percekcokan antara satu dengan yang lain. Kata marilah berperkara di sini adalah mari kita duduk bersama. Mari kita berbicara apa yang menjadi masalah. Nah, ketika saya dan saudara buat pelanggaran dan dosa di atas dunia ini, Tuhan katakan marilah, datanglah kepadaku. Marilah kita bicarakan. Dan Tuhan menyediakan jalan keluar. Jalan keluar yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itulah jalan keluar daripada setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak diterima di hadapan Tuhan dengan dosa-dosa kita. Kita dianggap harus menerima, harus layak menerima maut, harus layak menerima kematian. Tetapi Yesus mengambil posisi kita, menggantikan kita. Maka di sini ada janji keselamatan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita datang, kita jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran, Allah sudah katakan, Tuhan sudah katakan, Yesus katakan, marilah. Dengan demikian, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Yang penting kita mau datang kepada Dia, lalu kemudian kita mau menyerahkan seluruh kebenaran hidup kita kepadanya. Maka apapun yang kita alami, dosa
sebesar apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menolong kita selalu. Terima kasih, kiranya Tuhan akan memberkati kita pada sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami, dan pagi ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah yang boleh kami dengarkan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biar kami perserahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang berhari ulang tahun Engkau berkati, yang dalam keadaan berduka ditimpa masalah-masalah, Tuhan ada di sana dan campur tangan. Khusus hamba berdoa bagi Ibu Nining yang pada hari ini bersukacita melaksanakan upacara pemberkatan nikah dan sekaligus resepsi pernikahan bagi anak mereka. Tuhan akan memberkati, biarlah upacara dapat berjalan dengan baik sampai pada resepsi dapat berlangsung dengan baik. Cuaca yang baik Tuhan akan karuniakan sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan berkati segala rencana hidup kami semua, pendengar renungan pagi di mana saja berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, ampuni dosa kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.